Presiden AS Joe Biden akhirnya menjelaskan kepada rakyat AS alasannya mengurungkan niatnya mencalonkan diri kembali dalam Pilpres tahun ini. Ia juga menjelaskan berbagai isu dan tantangan bagi AS saat warganya bersiap memilih pada November. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Dalam pidato pertamanya sejak menyatakan mundur dari pencalonan kembali dalam Pilpres, Presiden Joe Biden menjelaskan alasannya tiba-tiba mundur juga mengangkat 5 dekadenya sebagai pejabat publik. Menurut Joe Biden, Amerika Serikat perlu pemimpin baru dengan energi baru untuk menghadapi tantangan masa depan. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Biden menyebut Wakil Presiden Kamala Harris yang tengah berkampanye sebagai capres sebagai tokoh berpengalaman, tegas, dan kapabel. Biden sama sekali tak menyebut nama lawannya dari Partai Republik, tapi analis bisa membaca siapa yang dimaksud oleh Biden. He talked about polarization, he talked about violence and political violence. Those are all things that harken back to Donald Trump and his presidency. He talked about the threats facing the nation when he first took office, January 2021. And so that was certainly about Donald Trump. But yeah, this wasn't a place for him to talk about Donald Trump. It wasn't a place for him to give a campaign speech. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Donald Trump merespons pidato Biden yang disebutnya susah dimengerti. Trump mengatakan Biden dan Harris adalah sosok yang memalukan bagi Amerika. Dalam pidatonya, Presiden Biden menyebut sejumlah tantangan domestik yang masih harus diatasi, termasuk kesetaraan hak dan kekerasan bersenjata. Sementara untuk beragam persoalan luar negeri, Biden menyebut berlanjutnya perang di Gaza dan Ukraina, serta sikap Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik. Isu-isu luar negeri seperti ini menurut analis tak lepas dari perhatian calon pemilih. That's really the concern I think people will have is how does a lame duck president deal with foreign policy crises. Analis mencermati, orang sering lupa bahwa masa jabatan Biden masih sekitar 6 bulan lagi. He's like an athlete that is going to make the Hall of Fame and is retiring and, gets the cheers from the crowds finally. For a long 50-year tremendous career. Pencalonan Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat bakal dilakukan dalam konvensi Partai Demokrat di Chicago pada Agustus. Sejauh ini, ia telah mengantongi cukup banyak delegasi untuk maju. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.